Baik, yang pertama yaitu jenis-jenis pengajuan kepailitan. Pada subbab 8.1 atau pembahasan pertama kita, eee, akan membahas tentang perbedaan jenis-jenis kebangkrutan atau kepailitan berdasarkan, Bankrupt Reform Act of 1978. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 1979 dan menjadi dasar hukum utama kebangkrutan di Amerika Serikat. Tujuan utama dari hukum kebangkrutan adalah melindungi kepentingan kreditor, memastikan distribusi aset yang adil, serta memberi kesempatan bagi debitur untuk mendapatkan fresh start atau memulai kembali tanpa beban yang lama. Jenis kebangkrutan dibagi ke dalam beberapa chapter. Yang pertama ada chapter 7 atau liquidation, di mana aset perusahaan dijual oleh trustee untuk melunasi utang kepada kreditor. Yang kedua chapter 11 atau recognition, di mana perusahaan masih diharapkan bisa bertahan dengan melakukan restrukturisasi dan menyusun rencana reorganisasi agar bisa melakukan operasinya. Selain itu ada chapter 9 yang khusus untuk pemerintah daerah, chapter 12 untuk petani keluarga dengan pendapatan tetap, dan chapter 13 yang berlaku bagi individu dengan pengaturan pembayaran utang. Namun dalam pembahasan kita, fokus utamanya adalah pada chapter 7 dan chapter 11 karena keduanya paling banyak digunakan oleh korporasi. Kantor atau instansi pengawas trustee Amerika Serikat. Dalam kasus likuidasi, pengadilan menunjuk interim trustee untuk mengelola harta perusahaan. Trustee kemudian bisa dipilih secara resmi oleh kreditor atau tetap ditetapkan oleh pengadilan. Tugas utamanya yaitu yang pertama, menguasai dan mengamankan harta perusahaan. Trustee mengambil alih aset perusahaan. Yang kedua, menjual aset dan mengubahkan menjadi kas. Semua aset dijual dengan tujuan membayar utang. Yang ketiga, membayar klaim kreditor sesuai prioritas. Urutannya: klaim terjamin, klaim prioritas, upah, pajak, biaya administrasi, klaim tidak terjamin, unsecure, dan yang terakhir pemegang saham. Terus ada menyelidiki kondisi keuangan debitur, mengecek apakah ada transaksi atau klaim yang tidak benar, menyampaikan laporan berkala kepada pengadilan dan kreditur, termasuk laporan keuangan khusus selama proses likuidasi. Laporan keuangan khusus dalam likuidasi. Yang pertama itu ada statement of fair, menunjukkan posisi aset dan kewajiban dengan nilai realisasi, bukan hanya nilai historis. Yang kedua ada mengelompokkan aset menjadi dijaminkan penuh, dijaminkan sebagian, tersedia bagi kreditor prioritas, dan tidak terjamin. Yang kedua ada statement of cash reserve and disbursement, ringkasan penerimaan misalnya hasil penjualan aset, tagihan yang tertagih, dan pengeluaran biaya administrasi pembayaran kreditur selama periode tertentu. Yang ketiga ada statement of change estate equity, menunjukkan bagaimana ekuitas estate berubah karena yang pertama laba atau rugi dari penjualan aset, yang kedua penemuan kewajiban yang baru, yang ketiga ada biaya administrasi atau trustee, yang terakhir ada statement of realization and liquidation, laporan aktivitas yang merinci aset yang akan direalisasi vs aset yang sudah direalisasi. Yang kedua ada kewajiban yang sudah dibayar versus yang belum, biaya tambahan dan kerugian lain. Yang terakhir adalah memberikan gambaran proses likuidasi kepada pengadilan dan kreditur. Prioritas pembayaran dalam likuidasi, ada urutannya. Yang pertama ada kreditur yang terjamin, secured claim, dibayar dari hasil penjualan aset yang dijaminkan. Yang kedua ada kreditur prioritas tidak terjamin, priority unsecured claim, misalnya biaya administrasi, upah karyawan tertentu, dan pajak tertentu. Yang terakhir ada kreditur tidak terjamin biasa, general unsecured claim, dan terakhir adalah pemegang saham, residual claim. Oke, untuk selanjutnya itu ada financial reporting during reorganization. Proses reorganisasi bisa memakan waktu bertahun-tahun, tetapi perusahaan tetap harus menyusun laporan keuangan dan melapor ke SEC selama dan setelah proses tersebut. Nah, ASC 852 kini memberikan panduan khusus untuk pelaporan keuangan perusahaan dalam chapter 11. Menggantikan praktik keuangan ini bertujuan menunjukkan perkembangan keuangan selama itu. Lalu selanjutnya itu ada effect of chapter 11, proceeding on the balance sheet. Nah, utang tanpa jaminan atau dengan jaminan kurang sebelum chapter 11 disebut utang prospectus yang dapat dinegosiasikan dan dilaporkan terpisah di neraca.
pembayaran bisa disepakati lebih rendah dan diklaim awal. Utang setelah chapter 11 harus disetujui pengadilan, klaim baru dilaporkan sesuai jumlah yang disetujui pengadilan. Sementara klaim yang tidak bisa diestimasi diungkapkan dalam catatan keuangan sesuai GAK. Oke, itu selanjutnya itu ada effect of chapter 11 progress on the income statement and the statement of cash flow. Biaya operasional yang pengeluaran terkait chapter 11 dibebankan saat terjadi dan dilaporkan terpisah di laporan laba rugi sebagai item reorganisasi. Beban bunga dicatat sesuai jumlah yang dibayar atau disetujui dan dengan selisih bunga konseptual diungkapkan secara jelas. Selanjutnya itu ada supplementary combined finance statement. Nah, Komite Pelaporan Keuangan AICPA menilai laporan keuangan dikonsolidasikan yang mencakup perusahaan di bawah chapter 11 tidak diberi informasi memadai tentang proses kebangkrutan. Karena itu ASC 852 mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas yang diorganisasi sebagai informasi tambahan. Selanjutnya dijelaskan Kita masuk pada subbab selanjutnya, Financial Reporting for Emerging Company. Nah, bicara soal kebangkrutan, di bab ini, khususnya di bab 18 ini, kita tidak hanya membahas tentang liquidation, tapi kita juga membahas tentang reorganization. Nah, khususnya di subbab ini, kita akan membahas tentang reorganization value, di mana reorganization value atau nilai reorganisasi adalah nilai wajar perusahaan tanpa memperhitungkan utang itu sendiri. Nah, nilai ini dihitung dari discounted future cash flows atau proyeksi arus cash masa depan yang didiskonto. Nah, nilai aset yang tidak diperlukan dan itu akan dijual. Nah, nilai reorganisasi ini menentukan beberapa hal yang diantaranya adalah berapa yang akan diterima kreditur dan juga berapa bagian saham yang akan diberikan kepada tiap kelas dari kreditur itu sendiri. Nah, di sini kita ada contoh soal yang di mana ada kasus Messi yang melakukan reorganisasi yang berhubungan dengan reorganization value. Nah, Messi adalah salah satu perusahaan retail besar di Amerika Serikat yang sempat mengalami kesulitan keuangan berat. Perusahaan harus menjalani reorganisasi karena utangnya terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan operasionalnya. Nah, posisi utangnya, kreditur senior memperhitungkan sebesar 3,1 miliar, sedangkan obligasi publik atau kreditur junior menghitungkan sebesar 1,2 miliar, sehingga total utang sekitar 4,3 miliar. Nah, masalah utama perdebatan muncul karena perbedaan dalam menentukan reorganization value tersebut. Ada pihak yang menilai perusahaannya hanya bernilai 3,5 miliar, ada juga yang menilai 3,8 miliar, bahkan ada yang juga memperkirakan sebesar 4,04 miliar. Nah, implikasi perbedaan nilai ini, jika nilainya hanya 3,5 miliar, maka utang senior saja sudah tidak tertutupi penuh. Kreditur junior pemegang obligasi tidak akan dapat apa-apa. Nah, jika nilainya sebesar 4 miliar atau lebih, ada ruang untuk memberikan bagian kepada kreditur junior dalam bentuk saham atau pembayaran sebagian utang. Maka kesepakatan akhir yaitu Messi bersepakat untuk merger dengan Federated Department Store. Nilai reorganisasi yang disetujui sebesar 4,1 miliar. Yang berarti kreditur senior memang tetap memiliki posisi aman, tapi karena nilai reorganisasi lebih tinggi, kreditur junior juga akhirnya mendapat bagian. Nah, kasus Messi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi reorganization value, semakin banyak pihak yang bisa ikut menerima bagian dalam restrukturisasi, bukan hanya kreditur senior saja. Lanjut di subbab terakhir kita, yaitu fresh start reporting. Nah, fresh start reporting adalah kondisi di mana perusahaan pasca reorganisasi dianggap sebagai entitas baru. Nah, menurut ASC 852 ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, nilai reorganisasi aset harus lebih kecil daripada total uang dan klaim. Dan yang kedua, pemegang saham lama menerima kurang dari 50% saham baru. Artinya mereka kehilangan kendali dari perusahaan tersebut. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka perusahaan dianggap lahir kembali. Laba lama akan dihapus dan semua aset serta liabilitas dicatat ulang sesuai nilai wajarnya. Jadi secara akuntansi, laporan keuangan perusahaan benar-benar terlihat seperti perusahaan yang baru saja rintis. Nah, kita masuk kepada studi kasus TIC Corporation yang membahas tentang yang berhubungan dengan reorganisasi dan juga fresh start reporting. Nah, kondisi awal di tahun 2016, aset dari TIC Corporation adalah 2,1 juta, utang lancarnya 1,1 juta dolar, obligasi 15% sebesar 1,2 juta dolar, dan juga defisit pemegang saham sebesar minus 200 ribu dolar. Nah, total kewajiban dan ekuitas
dari T Corporation sendiri adalah 2,1 juta dolar, yang artinya kondisi perusahaan pas-pasan dan sudah negatif secara ekuitas itu sendiri. Langkah awal di proses kebangkrutan T Corporation ini adalah semua utang lama sekitar 2,3 juta dolar dikategorikan sebagai liability subject to compromise atau utang yang masih negosiasikan di pengadilan. Nah, TIK sendiri tetap beroperasi, namun dengan melakukan pinjaman jangka pendek, membeli peralatan baru sebesar 100.000 dengan umur manfaat selama 5 tahun. Nah, laba operasi di tahun 2016 sendiri sebenarnya menunjukkan angka yang positif 100.000 dolar. Tetapi biaya profesional untuk proses kebangkrutan sangat besar, sebesar 450 ribu dolar. Nah, maka hasilnya rugi bersih sebesar minus 350.000 dolar dengan defisit makin dalam menjadi minus 1,05 juta dolar. Nah, pada tahun 2017 sendiri, sebelum dilakukannya reorganisasi, T Corporation mengalami penambahan aset mengalami sedikit penambahan aset sebesar 2,055 juta dolar, sehingga defisit pemegang saham berkurang sedikit jadi minus 1 juta dolar karena ada laba kecil sebesar 50.000 selama 6 bulan. Nah, rencana reorganisasi ditetapkan 2,2 juta dolar. Penyelesaian utang dilakukan dengan cara obligasi 15% yang pertama sebesar 1,2 juta dolar diganti dengan 500.000 dolar saham baru, 500.000 dolar obligasi senior 12%, dan juga 100.000 dolar current portion senior debt. Yang kedua adalah pajak 150.000 dibayar secara tunai. Yang ketiga adalah utang lain sebesar 950.000 dolar diselesaikan dengan kombinasi subordinate debt plus saham baru. Dan yang terakhir, pemegang saham lama hanya mendapat saham baru senilai 100.000 dolar, kurang dari 50%, yang artinya kehilangan dari kendali T Corporation itu sendiri. Maka fresh start reporting dua syaratnya terpenuhi. T Corporation memenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama adalah liabilitas sebesar 2,555 juta, yang lebih besar daripada reorganization value sebesar 2,2 juta. Dan yang syarat kedua yaitu pemegang saham lama memiliki kurang dari 50% saham di perusahaan tersebut. Maka artinya kehilangan kendali dari perusahaan T Corporation ini sendiri. Maka perusahaan dianggap sebagai entitas baru. Laba lama dihapus, aset dan liabilitas disesuaikan ke nilai wajar. Maka dinyatakan bahwa struktur baru pasca reorganisasi dari T Corporation adalah senior debt sebesar 600.000, subordinate debt sebesar 395.000, saham baru sebesar 800.000, pajak dibayar sebesar 150.000, maka total 2,2 juta dolar sama dengan reorganization value.